Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di NS Pagi. Pemirsa, pasukan Indobat 23R Unifil berdiri teguh di garis depan untuk mewujudkan damai di Lebanon. Dan terkait aktivitas pasukan Garuda Unifil di Lebanon Selatan, sudah bergabung bersama kami Komandan Satgas Yonmek TNI Konga 13 Unifil Kolonel Infantri Ragung Ismail Akbar. Ya, selamat pagi waktu Jakarta, Pak Ragung. Kalau dalam pasukan perdamaian di bawah komando PBB, bagaimana SOP-nya jika sewaktu-waktu terjadi baku tembak dari pasukan Israel dan Hizbullah? Selamat pagi dan Mbak, salam hormat dari Lebanon Selatan. Jadi memang kalau dalam setiap misi pemeliharaan perdamaian dunia, dimanapun memiliki SOP tertentu ya, terutama apa yang harus dilakukan oleh peacekeeper, tentunya SOP ini kita ditentukan oleh Unifil Headquarter di sini. Sebagai contoh kalau dalam kegiatan kita sehari-hari di sini ada ketentuan tentang keamanan dan keselamatan setiap peacekeepers. Berkaitan dengan SOP tentunya bagi keselamatan Unifil di sini punya standar. Jadi kalau istilahnya kami di sini ada level 1. Level 1 itu berarti seluruh kegiatan berjalan dengan normal. Kemudian juga kita bisa melaksanakan kegiatan keluar pos, melaksanakan patroli dan kegiatan lain. Kemudian ada juga istilah kita level 2, di mana seluruh kegiatan di luar pos itu dibatalkan. Kemudian seluruh personil, seluruh prajurit kita masuk ke dalam pos. Kemudian juga kegiatan di dalam kompon atau pos menggunakan alat-alat keselamatan seperti helm dan rompi anti peluru. Kemudian kalau level 3 itu berarti situasi membahayakan peacekeeper atau para prajurit sehingga seluruh personil masuk ke dalam bunker sampai dengan nanti ada perintah lebih lanjut. Kemudian juga kalau andai eskalasi meningkat atau katakanlah serangan besar dari kedua belah pihak terjadi, tentunya Unifil dan seluruh kontingen dari masing-masing negara yang berada di daerah misi di sini itu sudah menyiapkan rencana kontingensi yang pada intinya memuat tentang prediksi, kemudian juga tindakan awal, kemudian juga serta tindakan lanjut apabila konflik memang semakin meluas dan membesar. Begitu Mas kira-kira Mbak. Ya, Pak Ragung, inti dari penempatan pasukan perdamaian termasuk pasukan Garuda ini adalah memastikan keamanan warga sipil. Nah, bagaimana kondisi masyarakat di Lebanon Selatan saat ini, Pak? Terima kasih. Jadi yang perlu kita cermati bahwa kalau masyarakat atau sipil yang dimaksud tentunya adalah any person who is no longer directly participating in hostilities or other acts of violence ya. Jadi setiap orang yang tidak lagi secara langsung berpartisipasi dalam permusuhan atau peperangan atau tindakan kekerasan. Ini dia mungkin. Kemudian juga kita di sini juga memegang teguh mandat protecting of civilian, yang berarti seluruh pasukan perdamaian melakukan semua yang dibutuhkan, bahkan sampai dengan penggunaan kekuatan yang ditujukan untuk mencegah ancaman kekerasan fisik terhadap masyarakat sipil dalam kapasitas dan area operasi tanpa mengurangi tanggung jawab negara tuan rumah, dalam hal ini negara Lebanon. Tentunya dari uraian yang tadi saya sampaikan bahwa keamanan warga sipil memang menjadi prioritas bagi seluruh pasukan perdamaian yang ada di sini. Tentunya itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kami selaku pasukan perdamaian. Namun memang secara umum untuk kondisi masyarakat sipil di Lebanon Selatan ini memang tidak cukup baik. Masyarakat sipil tentunya khususnya yang di dekat dengan blue line atau border ini sudah mengungsi ke beberapa wilayah memang yang dianggap lebih aman. Kemudian juga ya kita lihat bersama bahwa beberapa bangunan, kemudian jalan, fasilitas umum juga sudah ada beberapa yang rusak dan juga tidak operasional. Tentunya juga ini mengakibatkan aktivitas masyarakat, baik perekonomian, kemudian kehidupan anak-anak, sekolah juga tidak berjalan dengan normal. Namun kami selaku pasukan perdamaian juga memiliki kegiatan ataupun program SIMIK, di mana kami melakukan berbagai aktivitas bersama dengan masyarakat dan sebisa mungkin membantu masyarakat lokal melalui kegiatan-kegiatan bersama seperti community work, kemudian community engagement work, kemudian medical camp, kemudian juga kami juga membantu beberapa kali kegiatan medis dengan
masyarakat setempat. Begitu, Mas. Baik, Pak Ragung, ini kan sudah sebelumnya pernah bertugas ya di Lebanon Selatan, dan apakah kalau dibandingkan dengan perang saat ini, konflik Israel-Hizbullah, apakah memang eskalasinya bisa sama atau memang lebih besar, Pak? Kalau soal itu mungkin tidak bisa diprediksi, Mas. Jadi ya kita tetap melakukan prosedur dan sesuai dengan perintah UNIFIL. Tentunya selama kami bertugas di sini selama 3,5 bulan, ya memang kita ketahui bersama konflik terjadi mulai Oktober 2023 yang lalu, karena sudah terjadi konflik seperti itu kami baru sampai di daerah misi. Kemudian juga kalau kita melihat ke sejarah, memang beberapa konflik yang cukup besar antara kedua belah pihak ini diawali kan tahun 78, Mas. 78 di mana itulah tahun pertama UNIFIL berdiri. Kemudian juga tahun 82 itu terjadi lagi, di mana resolusi 461 waktu itu. Kemudian terakhir tahun 2006 itu kan ada perang 34 hari antara kedua belah pihak, di mana munculkan resolusi 1701. Khusus untuk konteks. Baik, Pak Ragung, terima kasih. Kita doakan yang terbaik di sana dan tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan. Kita apresiasi kinerja dari tim di sana. Terima kasih, Pak Ragung.